Bunda, Assalamualaikum. Kali ini Bunda mau memberikan tips atau cara bagaimana menata pakaian dan tas ke lemari kita ya. Gimana sih caranya supaya lemari kita selalu rapi gitu ya. Mau diatur seperti apa? Terus kalau nggak muat, apakah lemarinya harus terus ditambah atau bagaimana? Nah, bagaimana dengan lemari yang kita punya? Lemari yang sekarang itu terpisah, saya dan suami gitu ya, tapi sama-sama ramping, sama-sama kecil. Kenapa? Supaya kita nggak terlalu banyak menumpuk barang. Nah, ada teknik yang saya juga pernah tulis di blog, bagaimana kita menata barang yang sudah terlalu banyak. Ya, sebetulnya ada 3 hal ya. Yang pertama, kita harus memilih gitu ya, mana yang masih terpakai dan tidak terpakai. Itu harus dipisah dulu pertama kali. Yang tidak bisa kita pakai ya kita ikhlaskan gitu ya, baik yang sudah usang maupun yang masih bagus. Kalau memang itu kita tidak menginginkannya atau tidak pas, kan bunda-bunda suka belanja terus salah ukuran, apalagi saya sering salah melakukan itu ya. Kita berikan kepada saudara, keluarga, kerabat dekat, atau orang yang membutuhkan. Itu lebih bermanfaat ketimbang kita tumpuk sekian lama. Saya akan mulai dari yang gantungan dulu. Apa saja yang saya letakkan di lemari gantungan yang sempit ini? Untuk gamis biasanya saya gantung di sini ya. Lagi pula bahannya memang halus ya, sedikit repot kalau harus lipat. Kemudian mungkin baju-baju yang bahannya agak jatuh seperti ini, kalau dilipat dia suka lepas lagi, lebih aman kalau kita gantung. Kemudian selebihnya model mungkin tunik ya, yang panjangnya tanggung. Ini juga mungkin ibu-ibu ada yang punya baju kondangan gitu ya, yang bahan itu kalau dilipat nanti rusak gitu ya. Ini kan kebetulan songket, jadi kalau kita lipat dari laundry ya kita masukkan ke sini saja gitu. Atau seperti kimono itu kalau ibu-ibu belum tahu cara melipatnya, kalau susah ya taruh di. Kemudian saya setelah melihat jumlah dari barang-barang ini, katanya saya akan memasukkan di sini bisa tas, bisa juga baju-baju yang sangat jarang dipakai. Jadi karena apalagi terutama pandemi ya, seperti sarung-sarung, kain yang biasa kita pakai untuk kebaya, itu jarang sekali dipakai. Itu bisa dimasukkan ke koper atau kalau masih ada tempat space di sini. Kalau lihat dari ini, saya membagi ini, yang ini adalah seperti mukena, sarung. Kemudian yang di sini bisa blus, kemeja. Kemudian di bawahnya lagi, bawahannya seperti kulot, rok. Kemudian yang di bawahnya lagi daster. Di sini saya sudah melipat. Kalau besar lipatan masing-masing bisa diatur sendiri ya. Yang pasti kalau kita mau rapi, memang ukuran tiap pakaiannya sama ya. Bisa dibantu dengan karton ya, karton 40 kali 20 atau 40 kali 22, 25 gitu ya. Kalau saya lihat beda-beda ya. Terus kemudian ini saya juga sudah memisahkan mana yang daster, mana bawahan, mana atasan ya, mana pakaian yang jarang dipakai ya. Jadi kita pisahkan dulu, kemeja dengan kemeja, rok dengan rok, kulot dengan kulot, misalnya daster dengan daster, sarung dengan sarung, mukena dengan mukena gitu ya. Terus handuk dengan handuk. Adalah waktunya memasukkan bagian-bagian ini masing-masing ke dalam lemari ya. Bukan yang mau saya letakkan di atas. Ini adalah kumpulan sarung ya, seragam kegiatan lah, apa ya, kondangan yang jarang saya pakai. Sekarang jarang saya pakai. Saya letakkan di. Oke, kita lihat sisi yang bentuknya laci-laci sekarang. Paling atas ini akan saya letakkan peralatan sholat ya, yang sudah dilipat. Saya letakkan di sini. Kenapa kita harus memilah-milah? Pasti alasannya sudah tahu ya, agar gampang ketika kita ingin mencari kembali gitu ya. Oh, mukena tempatnya di sini gitu. Kemudian sisi yang kosong ini, yang kecil ini, saya manfaatkan untuk sarung ya. Sarung ini bukan sarung kondangan tapi sarung sholat suami dan anak laki-laki ya. Jadi saya gabung aja di lemari saya.
Kenapa saya pisah seperti ini supaya mereka nggak kesulitan. Jadi kalau ambil sarung jangan acak-acak, ngacak-ngacak mukena gitu ya. Jadi mereka lihat ini, oh sarung diletakkannya di sebelah sini. Ini adalah tumpukan kemeja, blus ya, blus nyebutnya kalau perempuan blus ya. Ibu bisa lipat blus, tunik ya, juga sama seperti di sini untuk bahan-bahan yang gampang di setrika atau dilipat. Separuhnya lipatan tadi, lebar lipatan tadi saya manfaatkan untuk meletakkan jilbab gitu ya. Kenapa? Karena enak juga, ada kemudahannya juga. Kenapa jilbab disatukan dengan blus ini? Ketika kita mau pakai blus yang mana, kita langsung cari jilbabnya ada di sini gitu. Kalau polos kita mau pakai motif bisa langsung kelihatan ya. Sisi yang bawah ini saya taruh untuk kulot dan rok. Nah, karena bentuk rok kulot itu kan kadang-kadang agak sulit ya, lipatannya tidak sama, makanya agak acak. Selanjutnya sisi yang paling bawah adalah daster. Handuk saya memanfaatkan laci atas baju-baju suami ya, jadi bisa seperti ini. Lagi-lagi kenapa lipatannya seperti ini, karena lacinya kita kurang lebarnya, jadi bisa seperti ini, bisa juga digulung. Itu lebih banyak muatnya, digulung juga banyak muatnya ya. Nah, jadi kembali lagi ke laci yang paling bawah, saya manfaatkan untuk meletakkan, menyimpan tas itu sebaiknya dalam keadaan tegak seperti ini ya. Bunda-bunda punya tempat seperti ini, manfaatkan untuk taruh koleksi topi mungkin ya. Terus kemudian bisa juga untuk ini, kalau punya tas lempang bisa kita taruh juga di sini. Kemudian payung lipat juga bisa, asal jangan terlalu penuh ya. Kadang-kadang semua dijejal akhirnya penuh lagi. Terima kasih. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan subscribe.